Selamat pagi, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Saudaraku, kalau kita melihat kehidupan yang berat yang kita jalani hari ini, tidak akan menjadi berat kalau kita melihat pengharapan yang akan datang. Sebaliknya, kalau ketika kita memandang cerahnya masa depan di bumi, maka kita tidak akan pernah bisa menatap indahnya kerajaan surga. Maka dari itu, seberat apapun masalah hidup kita, itu menjadi kecil kalau kita betul-betul mengarahkan diri kepada kehidupan kita yang akan datang. Dan berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan sebagai persiapan untuk menghadap tahta pengadilan Kristus. Hal ini kita lakukan supaya gairah kita menjadi bernilai. Seiring dengan potensi makhluk kekal yang disebut manusia, maka jangan seperti gairah yang ada pada hewan yang hanya demi aku bertahan hidup saja. Mereka mencabik-cabik binatang yang lain yang lebih lemah. Karena hewan tidak mengerti tentang kekekalan. Hewan tidak ada harapan kekekalan. Maka gairah hidupnya itu tidak bernilai, saudaraku. Maka pada pagi hari ini saya mau mengajak kepada siapapun yang mendengar renungan The Message. Kalau gairah hidupmu hanya pada rumah bagus, mobil mewah, kedudukan jabatan, kekuasaan, Anda tidak lebih baik daripada hewan. Bukan hanya berebut kekuasaan di luar gereja, bahkan di dalam gereja pun dapat terjadi perebutan kedudukan dan kekuatan di dalamnya. Betul kan? Itu fakta di lapangan. Dan banyak orang Kristen merasa bahwa yang penting aku tidak jahat toh pastor. Yang penting kan aku rajin ke gereja. Apalagi aku jadi seorang aktivis di dalam gereja. Itu sudah cukup. Padahal saudaraku, menjadi Kristen itu harus sempurna seperti Bapa kita. Serupa dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Ini sepadan dengan kemuliaan yang akan kita peroleh bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Maka kalau seseorang menunda apa yang harus dilakukannya sekarang dalam kurun waktu tertentu, dia bisa jadi membatalkan. Kalaupun kita mau melakukannya, belum tentu kesempatan itu ada lagi. Karena kuasa gelap itu menipu dengan pemikiran bahwa udahlah, sekarang ini masih hidup di dunia dan belum menghadap ke tahta pengadilan Allah, kita itu tidak akan bisa mengerti bahwa kita itu nanti masuk neraka atau surga. Itu cara pemikiran yang dihembuskan kuasa gelap. Udahlah, hidup itu biasa aja. Cukup kamu yakini saja. Kalau seseorang sudah mulai berpikir begitu, saudaraku, yang penting hanya diyakini, maka pasti tidak ada usaha yang maksimal untuk dia mengerjakan keselamatannya. Ya seadanya, ya sebisanya. Makanya kalau Bapak Ibu saudara-saudari mengikuti apa yang saya ajarkan, saya paling ribut dengan orang kalau memberi ke Tuhan atau melayani Tuhan atau hidup untuk Tuhan seadanya, sebisanya, sesempatnya. Waduh, Tuhan aja beri yang terbaik. Bapa beri yang terbaik putra tunggalnya. Putra tunggalnya Yesus memberi yang terbaik hidupnya untuk menebus kau dan saya. Tapi kita, orang-orang yang seharusnya sadar kita berhutang atas hidup kita kepada Tuhan, kita bisa-bisanya loh, sebisanya, sesempatnya. Padahal segenap hidup aja kita beri, belum bisa balas kebaikan Tuhan. Gak cukup. Coba loh saudaraku. Maka melalui renungan-renungan begini saya rindu para pendengar renungan The Message mulai memahami benar-benar bahwa kau dan saya itu menggunakan kesempatan hidup sebaik mungkin. Ya, saudaraku, mumpung masih ada waktu, usahakan semaksimal mungkin. Sebagaimana seorang atlet yang dilatih untuk lomba olimpiade, untuk dia ikut lomba olimpiade.
Kau dan saya harus berlatih sedemikian rupa, saudaraku. Dengan beberapa period, berapa lama berjuang. Gak mungkin cuma 1 kali, 2 kali latihan terus Anda masuk ke perlombaan olimpiade. Kalah pasti, saudaraku. Betul gak? Maka harus latihan dan latihan terus menerus sampai di titik-titik tertinggi. Sampai di limitasi menembus batas itu. Untuk memastikan bahwa aku layak diikut sertakan di dalam perlombaan bergengsi itu. Itu hidupmu dan hidupku di dalam roh, saudaraku. Tuhan mau memastikan kau dan saya layak masuk di dalam pertandingan itu. Amin, saudaraku. Semoga Anda mengerti. Jadi tidak hanya pulang pergi gereja. Kristen itu tidak hanya pulang pergi gereja, doa mau makan, doa mau tidur, doa mau pergi. Bukan hanya itu. Tapi ada titik-titik kau harus menembus batas dari liturgis kehidupan orang Kristen pada umumnya. Kau harus terbang tinggi menembus langit-langit Tuhan sampai engkau bisa menemui Tuhan di kamar doamu. Wah, pastor kok ngomong begitu? Lah kalau kamu gak begitu, kamu gak akan ketemu Tuhan. Maka suatu hari kalau kau tidak pernah ketemu Tuhan, bagaimana Tuhan mengenal engkau? Dan kau mengenal Dia. Maka keberuntungan, kekayaan sesungguhnya adalah ketika seseorang yang disebut dengan Kristen atau orang percaya itu menemukan Tuhan dan ditemukan Tuhan. Maka milikilah gairah itu. Gairahmu bukan tentang dunia lagi. Rumah bagus, mobil bagus, bukan itu ecek-ecek, saudaraku. Gairahmu adalah bagaimana aku menembus batas. Aku bisa menemukan Tuhan. Itu yang harus kau kejar. Itu yang harus kau pahami. Itu yang harus menjadi sebuah semangatmu sebagai bahan bakarmu untuk engkau bisa terbang getol setinggi-tingginya sampai engkau bisa berkata, aku punya pengharapan suatu hari di kekekalan. Maka setiap kali saya selalu berkata jangan merasa gagal kau hidup di bumi hari ini dengan segala keadaanmu. Kau boleh gagal dalam pernikahanmu. Kau boleh gagal dalam kesehatanmu. Kau boleh gagal dalam studimu. Kau boleh gagal dalam hal apapun. Saya mau katakan, saudaraku, kau tidak ditakdirkan untuk jadi orang gagal. Kau harus bangkit, kau harus wake up, kau harus sadar bahwa kau tidak harus remuk di bumi ini. Kau harus bangkit dan kau harus kembali ke rumahmu di langit baru bumi baru. Wake up, saudaraku, bangkit. Jangan jadi Kristen-Kristen cengeng yang hanya melo dan menangis dengan keadaan hidupnya. Seakan-akan tidak ada harapan, dunia ini menghabisimu dan menenggelamkanmu. Dan kau mati dengan masuk neraka. Tapi bangkitlah mulai hari ini. Dengerin renungan ini. Kau seorang pemenang yang harus mulai hari ini sadar. Kau dan saya diorbitkan Tuhan untuk menjadi seorang atlet yang bisa masuk ke dalam pertandingan yang bergengsi itu. Amin, saudaraku. Jangan cengeng dengan hidup. Maka seseorang yang berpikir bahwa Tuhan itu membuat hal kekekalan adalah satu hal yang spekulatif. Itu orang yang menuduh Tuhan itu jahat sebetulnya. Pikiran-pikiran itu membuka celah iblis untuk menguasai hidup seseorang. Dan iblis masuk melalui mimbar gereja. Sehingga banyak gereja meleset. Kemelesetan yang tidak disadari. Kenapa? Karena semua dirumuskan dalam doktrin, dalam sistematika, dogmatika. Aduh, saudaraku, maka jangan kau dan saya berpikir bahwa hal diterima atau ditolak Allah tidak bisa dipersoalkan sejak saat ini. Seakan-akan Allah menyembunyikan hal itu. Kelihatan bagaimana hari ini kau hidup. Kelihatan bagaimana suatu hari kau ditolak atau diterima Allah. Kalau boleh disimpulkan begini deh gampangnya. Orang hidup hari ini sudah kelihatan masa depannya. Dia di neraka atau bersama dengan Tuhan di LB3. Kelihatan. Jadi kalau kau beranggapan bahwa Allah sekarang ini, sementara kita hidup ini sengaja menyembunyikan kepastian kita diterima atau ditolak Allah. Itu secara tidak langsung kita sedang menuduh bahwa Allah itu jahat dan licik.
Seakan-akan Allah menggelindingkan bola liar yang tidak pernah bisa dipahami kemana larinya bola itu. Tetapi ingat saudaraku, sejatinya sejak masih hidup kita harus sudah memiliki geliat usaha yang jelas. Sehingga kepastian keselamatan itu bukan dijawab di dalam rumusan doktrin, tetapi di dalam perilaku hidupmu mulai hari ini sampai kau menutup mata di bumi ini. Makanya kalau Bapak Ibu, saudara-saudari mendengar renungan yang saya sampaikan tiap pagi atau di mimbar-mimbar gereja yang saya layani, saya selalu katakan masalah hidup itulah tempat engkau merumuskan hidupmu bersama dengan Roh Allah, Roh Kudus. Kelihatan dari perilaku hidupmu menghadapi itu semua dan menyikapi, merespon dan meramunya jadi satu. Dengan satu output, pikiran, perasaan Kristus tampil gak dalam hidupmu melalui itu semua. Itulah yang akan terlihat di mana masa depanmu suatu hari nanti. Itulah sebabnya Tuhan menghendaki supaya kita menguji diri kita. Kita diajarkan untuk memohon pada Tuhan, membuka pikiran dan menguji diri kita untuk mengetahui apakah jalanku serong atau tidak. Itu terdapat dalam Mazmur 139. Apakah jalanku serong ya Tuhan? Apakah jalanku meleset ya Tuhan? Terus punya keintiman dan kau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan untuk dapat kepastian kita diterima atau tidak di kerajaannya, kita harus menggunakan ukuran keberkenanan di hadapan Bapa. Ukuran keberkenanan itu kita peroleh ketika kita melakukan kehendaknya setiap saat. Tapi masalah utamanya sekarang adalah bagaimana kita tahu kehendaknya. Nah, itu yang jadi persoalan. Banyak orang Kristen, orang percaya tidak tahu apa yang menjadi kehendaknya Allah. Maka mulailah dari melakukan apa yang kita pandang baik. Yang kita pandang tidak baik jangan dilakukan. Amin, saudaraku. Seperti mencuri, ya. Tidak menghormati orang tua, berzina, membunuh, dan begitulah. Semua itu moral-moral umum. Jangan lakukan. Dimulai dari hal-hal sederhana itu, biasakan hidup benar. Tapi harus didasari dengan kesetiaan dan kerelaan melakukan apapun yang Allah kehendaki. Terus nanti Roh Kudus akan pimpin Anda dan saya. Maka dari hal-hal yang kelihatan itu kita setia, maka Tuhan akan percayakan hal-hal batiniah yang tidak terlihat. Maka garap dulu yang terlihat. Dari hal-hal kecil Anda garap dulu hidupmu. Jangan nyakitin orang, jangan jahat. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, jangan ingini milik orang lain. Terus begitu. Nanti lama-lama Tuhan akan didik ke Anda. Kalau hadir dari hal lahiriah Anda bisa lolos, Tuhan akan ajarkan hal-hal batiniah. Maka hal dasar itu yang saya katakan digarap dulu. Nanti Anda akan dibawa Tuhan untuk berkembang. Amin. Nanti sampai di satu titik ternyata membunuh itu bukan hanya menghabisi nyawa orang. Tuhan akan bawa, itu kan lahiriah kalau membunuh, menghabisi nyawa orang. Tapi Tuhan akan bawa ke hal batiniah. Ternyata Tuhan ajarkan aku. Ketika aku membenci orang lain, aku juga membunuh orang itu ternyata. Lah itu kesadarannya naik, grade-nya naik. Amin saudaraku. Roh Kudus yang akan pimpin nanti. Step by step, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Penyembahan itu bukan hanya nyanyi. Oh ternyata ketika aku hidup benar berkenan di hadapan Allah, itu penyembahan yang sejati. Oh begitu ya. Oh ternyata aku tidak hanya hidup benar itu tidak hanya hidup tidak melanggar hukum ya. Ternyata ketika aku bisa hidup intim dengan Tuhan, melakukan kehendaknya, takut akan Tuhan. Oh ternyata inilah yang dikatakan hidup di dalam roh dan kebenaran. Lah itu nanti levelnya naik. Tapi bertahap saudaraku. Maka saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ketika kau sampai di kesadaran-kesadaran di titik-titik tertinggi ini. Roh Kudus akan terus menggeliat sampai engkau bisa sampai cerdas di mata Allah. Cerdas mengerti kehendak Allah. Cerdas mengerti apa yang menjadi maunya Allah dalam hidupmu. Sampai kau mulai tidak tertarik dengan apapun keindahan dunia.
Itu ciri kita diterima oleh Tuhan, saudaraku. Indah kan? Ini semoga Anda mengerti renungan yang saya sampaikan ini, memahami. Maka orang-orang model begini, saudaraku, hidupnya akan penuh dengan Tuhan, hadirat Tuhan, dipenuhi oleh Tuhan itu sendiri. Dan orang-orang model begini, hidupnya tidak akan pernah kosong, tapi hidupnya akan fullness of God. Dan itulah kenikmatan yang sesungguhnya. Maka perilaku hidupnya itu yang akan menjawab orang-orang yang bertanya, siapa Tuhanmu? Orang akan melihat, oh ternyata Tuhanmu bisa kulihat dari perilaku hidupmu. Karena orang-orang model begini, kepenuhan Tuhan. Seperti Yesus, kepenuhan Logos. Kau dan saya akan kepenuhan Tuhan. Kalau tiap hari kita hidup di dalam ranah batin kita, terus kita hajar hidup kita intim dengan Tuhan. Amin. Maka sejatinya sejak masih hidup di bumi ini, kau dan saya harus sudah mulai memiliki geliat usaha yang jelas, semangat yang jelas untuk menemukan Tuhan, menemukan kehendaknya, ditemukan Tuhan. Dan Tuhan menggarap batinmu dan batinku, sehingga kepastian keselamatan itu bukan dijawab di dalam rumusan doktrin, tetapi terjawab di dalam perilaku hidup kita sejak di bumi ini dan akan kita bawa sampai di kekekalan. Semoga renungan ini menjadi berkat untuk Anda semua. Anda diubahkan, semakin cerdas, semakin tajam mengerti apa yang dimau oleh Bapa dalam hidup kekristenan kita semua ini. Amin, saudaraku ya. GSKI Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. God bless you. Tuhan memberkati.